Masa Covid adalah masa yang sulit untuk semua orang termasuk saya dan pelayanannya saya. Saya ingat waktu itu di awal 2020 ketika perencanaan tentang penanganan anak usia dini sudah tertata dengan baik dan program-programnya juga sudah mulai bertumbuh di PPA-PPA, tiba-tiba semua rencana yang sudah tertata tadi itu semuanya berubah, bahkan bisa dikatakan hancur gitu ya, karena Covid datang. Dan pada saat Covid datang di awal Maret 2020, kita itu sudah mulai WFH gitu. Dan saat itu program-program di PPA tidak ada yang jalan, khususnya anak usia dini. Kunjungan rumah tidak dilakukan karena pembatasan wilayah. Orang tua di PHK gitu. Kemudian anak-anak tidak diimunisasi, tidak ditimbang, tidak diintervensi sama sekali. Tentu saja itu membuat hati saya hancur gitu ya. Dan karena Covid itu di luar dari perencanaan saya dan saya tidak bayangkan sebelumnya, sempat saya bingung gitu, Tuhan apa yang harus saya kerjakan, kenapa bisa demikian gitu. Ada marah di sana, ada khawatir gitu ya. Bagaimana kalau seandainya anak-anak ini tidak mendapatkan pelayanan terbaiknya hanya karena Covid gitu. Awal Mei itu tuh setiap malam saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikanlah jalan, tunjukkan jalan, kira-kira apa yang harus saya lakukan pada anak-anak ini gitu. Saya merasa seperti di restart ulang gitu ya, pelayannya saya gitu. Dan waktu itu saya sempat berdiam diri sekitar 1 minggu, mengosongkan diri, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan setelah ini? Apa yang harus saya perbuat untuk anak-anak ini? Apa yang harus saya lakukan untuk membantu teman-teman saya implementer begitu. Dan saya tahu Tuhan itu tidak akan diam, Tuhan itu pasti akan menolong. Dan sejak saat itu saya mulai berpikir untuk melakukan konseling lewat telepon, kemudian membuat grup survival dan home base di sana, implementer semua bergabung di sana yang ada di wilayahnya saya. Dan melalui grup itu saya masukkan semua informasi-informasi yang bisa mereka pakai di dalam pelayanan, seperti konseling lewat telepon, kemudian mengantarkan makanan, jika memungkinkan membawa petugas kesehatan untuk berkunjung ke rumah anak gitu. Kemudian melakukan penimbangan ke rumah dengan membawa timbangan. Saya tahu itu tidaklah mudah melakukan kunjungan rumah dengan membawa timbangan, dan mereka sendiri pun masih takut saat itu akan tertular COVID atau takut keluar dari rumah gitu. Tetapi mereka melakukannya. Dan setelah itu melalui perkumpulan kita yang ada di dalam grup, kita merencanakan sesering mungkin untuk Zoom, menyampaikan topik-topik tentang COVID, menyampaikan topik-topik tentang anak pada saat COVID, begitu bagaimana baiknya melakukan penanganan anak pada saat COVID. Dan justru ketika kita semakin sering Zoom begitu bersama-sama dengan mereka, bisa dalam jumlah yang banyak, bisa hanya beberapa klaster atau malah beberapa PPA saja begitu ya, itu membuat kita semakin dekat dan ada rasa terbuka dari teman-teman implementer. Bahkan saya juga bisa menceritakan kira-kira apa yang perlu saya support. Nah, kita mulai merencanakan program-program yang kreatif di mana PPA-PPA itu merencanakan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan untuk keluarga, tetapi sekaligus bisa memenuhi nutrisi di dalam keluarga, seperti beternak, bercocok tanam di sekitar rumah, kemudian merencanakan kegiatan kreatif lainnya begitu. Kita juga membuat training sesering mungkin gitu ya melalui virtual, bahkan kita membuat kegiatan di hari Sabtu, kemudian membuat doa bersama gitu setiap Jumat untuk siapapun gitu ya. Kemudian kita melakukan Bible study, dan pada saat ini adalah waktu-waktu untuk kita saling menguatkan. Saya benar-benar merasa bahwa selama COVID ini adalah waktu yang terbaik untuk saya karena mampu mendekatkan diri dengan mereka sekalipun itu hanya lewat virtual gitu. Setiap hari saya akan membagikan kepada mereka info-info penting gitu di dalam grup, dan mereka membagikan apa yang mereka kerjakan di sana. Dan kami saling berbagi, saling memotivasi di dalam komunitas tersebut.
gitu. Dan pada akhirnya saya tahu saat ini apa sih arti COVID ini buat saya gitu. Saya tahu tantangan mereka dalam melakukan pelayanan, dan mereka membutuhkan orang yang bisa mendengarkan mereka, mendengarkan tantangan mereka, mendengarkan sukacita mereka, dan ternyata untuk itulah saya ada di sini. Jadi COVID ini mengajarkan saya untuk semakin memahami tantangan dan kondisi teman-teman implementer di dalam pelayanan dengan segala resikonya. Yang mereka perlukan adalah telinga untuk mendengarkan dan mulut yang memotivasi mereka dalam setiap kondisi dan tantangan dan apapun yang mereka alami di dalam pelayanan. Dan saat ini saya sadar bahwa saya di sini untuk satu tujuan, dan saya percaya bahwa Tuhan akan memakai saya sesuai dengan caranya Tuhan. Akhirnya saya berterima kasih untuk seluruh PPA khususnya implementer yang selama ini bekerja dengan sangat luar biasa. Saya merasa diberkati menjadi bagian dari pelayanannya Bapak dan Ibu. Saya juga berterima kasih untuk seluruh keluarga besar Compassion yang selama ini mendukung saya, dan setiap leader yang mendukung saya di dalam pelayanan. Saya berdoa bahwa selalu ada hari esok yang lebih baik untuk kita yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Selamat Natal, selamat bersukacita, dan tetaplah mengingat siapa kita di dalam Tuhan.